Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat ya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan bangun datar pada kelas 9. Apa itu kongruen anak-anakku sekalian? Kita amati dulu dua model rumah susun berikut ini. Kita lihat dua model rumah susun, bentuknya bagaimana dan bagaimana ukurannya jika dilihat dari panjang, lebar maupun tingginya, sama atau berbeda. Setelah kita amati dari dua model rumah susun tadi, ternyata dua model rumah susun ini memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama, baik dari panjang, lebar maupun tingginya. Bisa dikatakan dari dua model rumah susun ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Maka dua benda ini dikatakan kongruen. Dua benda atau bangun datar disebut kongruen itu jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Adapun contoh-contoh benda yang kongruen, yang pertama kita lihat bersama, ada beberapa pensil ya nak. Ada pensil bentuknya sama, ukurannya juga sama, walaupun berbeda warna tetap menunjukkan benda ini kongruen ya, jadi bentuknya sama dan ukurannya sama. Kemudian contoh yang kedua, kita lihat sepasang mobil. Kita lihat dulu bentuknya nak. Bentuk mobil, kedua mobil ini adalah sama, ukurannya juga sama ya. Kemudian contoh yang ketiga, benda yang kongruen adalah sepasang kursi. Kursi jika kita lihat di gambar bentuknya sama, ukurannya juga sama ya. Bagaimana dengan contoh yang ini, sepasang figura foto. Kita lihat bentuknya sama ya nak, bentuknya persegi panjang. Figura foto mempunyai tinggi 40 cm dan lebarnya 60 cm. Maka figura foto ini bisa dikatakan sebagai contoh benda yang kongruen. Mari kita selidiki anak-anakku sekalian. Selidiki dua bangun datar berikut, kongruen atau tidak kongruen. Yang pertama, dua persegi panjang kongruen. Dilihat dari dua persegi panjang memiliki panjang dan lebar yang sama ya. Jadi dua persegi panjang ini dikatakan kongruen. Kemudian yang kedua, dua persegi kongruen. Mengapa dua persegi ini dikatakan kongruen? Karena persegi ini memiliki panjang sisi yang sama ya, 3 cm. Jadi dua persegi ini dikatakan dua persegi yang kongruen. Kemudian yang ketiga, dua persegi panjang tidak kongruen. Mengapa dua persegi panjang tidak kongruen? Karena dua persegi panjang ini mempunyai panjang dan lebarnya tidak sama ya. Jadi walaupun bentuknya sama-sama persegi panjang, tetapi ukurannya berbeda, panjang dan lebar berbeda. Selanjutnya yang keempat, dua segi empat tidak kongruen. Mengapa ini tidak kongruen? Karena dari dua bangun kita lihat sama-sama ukurannya panjang sisinya 3 cm, tetapi sudutnya dari dua bangun tidak sama. Jadi dua segi empat tidak kongruen.
Bagaimana dengan syarat dua bangun kongruen? Kita akan mempelajari syarat dua bangun kongruen. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambar berikut. Akan dibuktikan trapesium siku-siku ABCD kongruen dengan trapesium JKLM. Yang pertama, kita buktikan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB bersesuaian dengan sisi JK, maka panjang sisi AB sama dengan panjang sisi JK. Untuk sisi BC bersesuaian dengan sisi KL, maka panjang sisi BC sama dengan panjang sisi KL. Untuk sisi CD bersesuaian dengan sisi LM, maka panjang sisi CD sama dengan panjang sisi LM. Untuk sisi DA bersesuaian dengan sisi MJ, maka panjang sisi DA sama dengan sisi MJ. Setelah itu kita lanjutkan, akan dibuktikan dengan sudut-sudut yang bersesuaian. Perhatikan gambar. Untuk sudut D dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian. Dari gambar terlihat ada tanda ya, sudut D dan sudut M, maka besar sudut D sama dengan besar sudut M. Karena sudut C, dilihat dari sudut C, karena sudut C siku-siku, dari gambar tampak siku-siku, dan sudut C bersesuaian dengan sudut L, maka besar sudut C sama dengan besar sudut L. Demikian juga untuk sudut B, anak-anakku sekalian. Untuk besar sudut B itu bersesuaian dengan sudut K. Karena sudut C siku-siku, maka sudut B juga siku-siku. Maka dari itu besar sudut B sama dengan besar sudut K. Bagaimana dengan besar sudut A dan C? Karena ketiga sudut sudah sama, maka otomatis besar sudut A sama dengan besar sudut J. Karena bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat kongruen, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen. Demikianlah anak-anakku sekalian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Tetap semangat ya nak ya. Kita bisa karena terbiasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.